Selamat datang di ARN Channel. Semoga kebahagiaan senantiasa berada dalam kehidupan Anda. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami bisa berkembang dan lebih maju lagi. Sudut pandang, sahabat pionir, menjelang Open Mainnet Pi Network, banyak sekali berita yang beredar. Ada yang menyenangkan, semisal tentang CBDC, Bank Dunia, sikap Amerika dan China, nilai value Bitcoin dan lain-lain. Dan ada juga yang tidak menyenangkan semisal hoax, gagal paham sistem Pi Network dan sebagainya yang datang dari kaum haters dan kaum serok. Saya ingin mencoba menelaah arus berita yang ada. Kalau ada yang tidak sepaham atau punya pemikiran lain silahkan bisa dituangkan. Begini sudut pandang saya, jumlah Bitcoin 100 miliar terbagi dua, 20% CT dan 80% pionir. Dari 80% dibagi dua lagi menjadi 65% untuk ditambang saat ini dan 15% untuk nanti setelah Open Mainnet. Katakanlah 65 miliar koin yang ditambang, yang di-hold oleh pionir 50% berarti tinggal 32,5 miliar koin. Dari 32,5 miliar koin ini, yang dimigrasikan di tahap awal 50%, berarti 16,25 miliar koin untuk memulai Open Mainnet. Pengguna Bitcoin sedunia katakanlah 50 juta sampai 100 juta orang, dari jumlah penduduk dunia yang sekitar 7 miliar orang. Bagaimana caranya agar 7 miliar bisa kebagian semua dari 100 juta orang tadi? Tentu harganya harus tinggi. Setiap orang mempunyai standar biaya hidup yang tidak kecil, dan Bitcoin harus bisa mengcover itu semua. Ini baru dari sisi kebutuhan manusianya, belum menyentuh kebutuhan usaha swasta dan pemerintah. Artinya memang Bitcoin tidak bisa di harga rendah. Untuk bisa cepat menyebar kepada seluruh masyarakat dunia, tentu butuh waktu yang tidak sebentar, sementara keadaan krisis ekonomi global semakin mendesak. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tentunya harganya harus tinggi. Kenapa tidak bisa di harga rendah? 16 miliar koin kan cukup untuk dibagi ke seluruh orang di dunia yang hanya 7 miliar orang. Katakanlah setiap orang kebagian 2 sampai dengan 3 koin. Anda bisa bayangkan kalau Bitcoin di harga rendah, misal sama dengan BTC. Maka utility market konvensional yang sudah begitu banyak dibangun oleh Pi Network, tidak akan berjalan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Paling hanya 1 bulan berjalan, setelah itu goodbye. Tapi kalau di harga tinggi maka utility Pi Network akan bertahan lama bahkan lama sekali. Dengan 3 koin saja cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 10 tahun. Ini dengan asumsi jika 16 miliar koin semua untuk orang tidak termasuk untuk sektor usaha swasta dan pemerintah. 2023 krisis ekonomi akan mengalami stagflasi di mana inflasi nilai fiat tinggi di semua negara dan terjadinya oversupply yang besar pada dolar sebagian mata uang dunia. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat, segera dan urgen. Karena bersifat masif, merata terjadi di seluruh negara yang ada di dunia termasuk di China dan Eropa juga Amerika. Jika jumlah koin yang 16 miliar tadi dibagi 2 antara masyarakat dan negara berarti masing-masing kebagian 1,5 koin. Banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan dengan kebutuhan manusia dan negara cukup gak? Kalau gak cukup gimana caranya supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dalam waktu yang lama? Kira-kira nilai koinnya harus berapa? Logis atau tidak jika Bitcoin di harga GCV, atau 1 juta dolar atau bahkan ada berita 3 juta dolar per Pi? Sahabat pionir tentu bisa menelaah dan menilai sendiri nilai Bitcoin, di harga rendah atau tinggi. Semoga para pionir benar-benar menjadi miliarder-miliarder baru yang tidak lupa akan sodakoh. Ki Banyu.